Pernah tidak kalian bertanya-tanya mengapa satu ayat tafsirannya bisa berbeda-beda? Ada yang menggunakan riwayat, ada yang menggunakan logika, bahkan ada yang melihat dari perspektif gender. Kok bisa gitu? Nah, ini semua tidak lepas dari yang namanya madhab tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Madzhabut Tafsir. Saya Muhammad Dirman Rashid. Pada video kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting dan menjadi fondasi bagi pembahasan kita pada mata kuliah ini. Setelah menyaksikan video ini, kalian diharapkan mampu memahami pengertian mazhab tafsir dan ruang lingkupnya. Yang kedua, kalian mampu untuk menjelaskan relevansi kajian ini di zaman sekarang. Dan yang ketiga, kalian mampu untuk mengetahui dan mengenali klasifikasi mazhab tafsir yang berkembang dari zaman Rasulullah SAW sampai saat ini. Nah, sekarang coba deh kalian bayangkan. Kalian berada dalam sebuah perpustakaan yang sangat besar dan melihat begitu banyak buku-buku tafsir. Ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Al-Qurtubi, tafsir Jalalain, tafsir Al-Misbah, sampai tafsir feminis karya Aminah Wadud. Semua itu menafsirkan Al-Quran, tapi pendekatan dan cara pandangnya berbeda-beda. Nah, melalui mazhab tafsir, kita bisa memahami bahwasanya perbedaan itu bagian daripada kekayaan khazanah keilmuan Islam. Bukan sesuatu yang harus kita perdebatkan dan juga bukan sesuatu yang sifatnya kontradiktif. Kalau kamu ingin menjadi pembaca Al-Quran yang kritis, peka terhadap konteks dan zaman, serta tidak mudah terjebak dalam satu penafsiran tunggal, kalian perlu mempelajari mazhab tafsir. Oleh sebab itu, mari simak baik-baik penjelasan di dalam video ini dan catat poin-poin pentingnya. Karena di akhir video ini akan ada tugas dan kuis yang harus kalian jawab. Oke, sekarang mari kita mulai dari hal yang paling sederhana dulu. Tentang apa sih yang dimaksud dengan mazhab tafsir. Kata madhab merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti metode, jalan, ataupun aliran. Sementara ketika kata ini disandingkan dengan tafsir dan membentuk frasa madhab tafsir, maka bisa dimaknai sebagai cara pandang ataupun corak yang digunakan oleh seorang mufassir di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan menafsirkannya. Jadi, mazhab tafsir itu bukan sekedar metode biasa, tapi mazhab tafsir mencerminkan latar belakang ideologi, latar belakang kebudayaan, bahkan keilmuan dari seorang mufassir yang ia gunakan di dalam menafsirkan Al-Quran. Misalnya, ada mufassir yang lebih mengutamakan riwayat dalam penafsirannya. Lalu ada juga mufassir yang lebih dominan menggunakan logika ataupun rasionya dalam menafsirkan. Nah, itulah yang membentuk mazhab-mazhab tafsir. Sebagai contoh, At-Tabari misalnya lebih dominan menggunakan riwayat dalam penafsirannya, sementara Ar-Razi lebih banyak menggunakan ijtihad ataupun rasionya. Maka tafsir Ar-Razi lebih dikenal sebagai tafsir bil ra'yi. Sementara tafsir At-Tabari lebih dikenal dengan tafsir bil ma'thur. Mazhab tafsir bukan cuma soal cara menafsirkan Al-Quran, tapi menyangkut banyak aspek. Setidaknya ada 4 aspek di dalam mazhab tafsir itu. Yang pertama ada aspek epistemologis, yang kedua ada metodologis, yang ketiga ada historis geografis, dan yang terakhir ada ideologis. Mari kita bahas satu-satu. Aspek epistemologis. Maksudnya adalah ini berkaitan dengan dari mana sumber penafsiran itu diambil. Apakah dari riwayat, apakah dari akal, atau dari isyarat-isyarat batiniah. Apabila itu dari riwayat, maka itu disebut sebagai tafsir bil ma'thur. Apabila dia berlandaskan pada akal, rasio, ataupun ijtihad, maka disebutlah dia tafsir bil ra'yi. Namun apabila ia berkaitan atau mengambil sumber penafsiran dari batin, dari isyari, dari isyarat-isyarat ilahiyah, maka itu disebut tafsir sufi atau tafsir sufistik. Selanjutnya, aspek metodologis. Ini berkaitan dengan pendekatan yang digunakan.
Apakah mufassir menggunakan pendekatan tematik, apakah menggunakan pendekatan linguistik, atau pendekatan hukum? Dari sinilah lahir beberapa tafsir, misalnya tafsir lughawi, tafsir fikih, dan seterusnya. Yang ketiga, aspek historis geografis. Mazhab tafsir atau tafsir itu sendiri berkembang sesuai dengan tempat dan waktunya. Oleh sebab itu, tafsir klasik sangat-sangat berbeda dengan tafsir modern. Demikian juga tafsir dari Persia, tafsir dari Arab Saudi, tafsir dari Mesir, tafsir dari Indonesia memiliki keunikan-keunikan tersendiri dan berbeda satu sama lain. Dan yang terakhir, aspek ideologis. Ini berkaitan dengan ideologi ataupun akidah. Misalnya ada tafsir berhaluan kepada Sunni, Syiah, Mu'tazilah, atau yang di zaman kontemporer ini tafsir yang dibangun atas dasar ideologi feminisme dan seterusnya. Jadi ketika kita berbicara masalah mazhab tafsir, bukan soal metode semata, tapi ini berkaitan dengan keseluruhan motif dan cara pandang seorang mufassir. Dari mana mereka berpikir, kepada siapa ditujukan tafsir itu, dan dalam konteks bagaimana tafsir itu ditulis. Nah, coba deh sekarang tanyakan pada diri kalian. Jika kalian sebagai seorang mufassir hari ini, kira-kira mazhab manakah yang akan Anda gunakan yang paling cocok untuk menghadapi realitas zaman sekarang? Silahkan spill jawaban Anda di kolom komentar. Setelah kita mengetahui pengertian dan ruang lingkup mazhab tafsir, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu kenapa sih kajian mazhab tafsir ini relevan untuk kita pelajari hari ini? Jawaban singkatnya, karena hari ini kita hidup di era yang penuh dengan dinamika dan tantangan. Pluralisme, kesetaraan gender, disinformasi, sampai pada krisis lingkungan. Dan Al-Quran sebagai kitab suci harus tetap menjadi pedoman kita. Oleh sebab itu, kita membutuhkan penafsiran-penafsiran yang lebih relevan dan lebih sesuai dengan konteks kekinian. Disinilah peran mazhab tafsir itu menjadi sangat-sangat urgent. Ada beberapa urgensi dari mazhab tafsir. Di antaranya, membantu kita memetakan keragaman tafsir. Yang kedua, menjawab isu-isu aktual. Yang ketiga, mendorong kritisitas akademik. Dan yang keempat, menjembatani tafsir klasik dan modern. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana mazhab tafsir ini terbentuk. Karena mazhab tafsir tidak muncul serta-merta. Sejarahnya dimulai pada masa Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Pada masa ini, tafsir belum diklasifikasikan dan tafsir belum berkembang sepesat saat ini. Pada masa itu, tidak semua ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan. Hanya ayat-ayat yang perlu untuk dikonfirmasi oleh para sahabat. Karena sejatinya para sahabat memahami Al-Quran itu. Hanya beberapa hal yang dijelaskan Rasulullah SAW yang memang membutuhkan penjelasan dan para sahabat tidak memahaminya. Kemudian, periode tabi'in. Periode ini sudah muncul madrasah-madrasah tafsir. Ada di Mekah, ada di Madinah, ada di Kufah, dan ada di Basrah. Nah, pada era ini sudah mulai muncul bibit-bibit corak penafsiran atau metode penafsiran bir-ra'yi, terutama di daerah-daerah yang jauh dari Madinah dan Mekah, yaitu di daerah Kufah dan Basrah, karena keterbatasan mereka dalam mengakses riwayat, sehingga membuat mereka harus menggunakan akalnya dalam berijtihad untuk memberikan pendidikan dan pemahaman kepada umat pada saat itu. Lalu di era klasik sampai pertengahan abad ke-4 sampai abad ke-7 Hijriah. Di masa inilah kodifikasi tafsir dimulai. Lahirlah karya besar seperti Al-Jami' al-Bayan karya At-Tabari, kemudian ada Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari, kemudian ada Tafsir Al-Kabir karya Fakhruddin Ar-Razi. Nah, di era inilah mazhab tafsir mulai terlihat jelas. Karena pendekatan-pendekatan dan cara yang digunakan oleh mufassir mulai berbeda dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Lalu masuk ke era pramodern, sekitar abad 8 sampai 13 Hijriah. Pada era ini, tafsir semakin sistematik. Ada klasifikasi berdasarkan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh para mufassir. Ada yang melalui kebahasaan, ada yang melalui akidah, fikih, dan seterusnya.
Lalu masuklah kita ke era modern dan kontemporer, di mana lahirlah mazhab-mazhab baru penafsiran melalui pendekatan-pendekatan yang dulunya tidak dikenal dalam dunia Islam. Misalnya pendekatan sosiologis, antropologis, dan seterusnya. Bahkan pendekatan hermeneutika yang kemudian menjadi pro kontra dalam dunia tafsir. Kenapa perlu diklasifikasi? Klasifikasi mazhab tafsir ini agar kita tidak menyamaratakan semua tafsir. Kita bisa mengenali sumbernya, metodenya, ataupun ideologi dari seorang mufasir. Karena tafsir itu sifatnya dinamis, bahkan kondisi sosial politik pun juga berpengaruh terhadap seorang mufasir sehingga melahirkan tafsir yang berbeda-beda. Tapi kita juga harus hati-hati dalam klasifikasi ini, karena tidak semua tafsir itu cocok untuk dimasukkan ke dalam satu mazhab tertentu. Ada kalanya tafsir itu multidimensi, oleh sebab itu kita membutuhkan pendekatan interdisipliner dalam hal ini. Oke, untuk menguatkan pemahaman kalian terhadap materi ini, saya telah menyiapkan dua hal. Yang pertama tugas. Tugasnya adalah buat peta konsep minimal 3 madhab tafsir lengkap dengan sumber penafsirannya, metodenya, dan tokohnya. Silahkan upload tugas Anda di Edlink. Paling lambat hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 pukul 23.59. Ditunggu ya. Nah, yang kedua ada kuis yang berisikan 10 soal pilihan ganda untuk menguji pemahaman kalian. Silahkan scan barcode ini untuk mengakses kuisnya. Nah, itu dia materi kita untuk sesi kali ini, dan semoga kalian semakin memahami bahwasanya tafsir Al-Quran itu tidak tunggal, tapi penuh dengan warna. Dan memahami mazhab tafsir adalah langkah awal menjadi pengkaji Al-Quran atau pembaca Al-Quran yang cerdas, kritis, dan kontekstual. Sebelum video ini berakhir, kembali saya ingatkan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya serta menjawab soal-soal pada kuis. Dan apabila ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar dan kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.